Akhir yang akan menjadi permulaan dari sebuah kisah. Ketika itu, di penghujung semester 8 akan segera berakhir. Itu menandakan bahwa masa aktif kuliahku akan segera berakhir. Dan tentunya aku akan diwisuda seperti orang-orang pada umumnya. Namun, pada kenyataannya aku terlambat. Bu, aku harus bayar uang kuliah lagi di semester 9 ini. Skripsiku belum selesai, dan aku tidak akan diwisuda tahun ini. Semeraut indah langit yang kutatap menepikan semua kesedihan yang mungkin dirasakan oleh orang tuaku kala itu. Tak kala anak sulungnya belum bisa menyelesaikan studi tepat waktu dan bersamaan dengan teman-temannya. Ayah, ibu, maaf, anakmu terlambat wisuda. Tak kala kian purnama dan mentari telah bergantian terbit dan tenggelam dari waktu ke waktu terus berlalu. Aku berpikir kala itu, aku tidak boleh menyerah dan aku harus menyelesaikan apa yang telah aku mulai. Walaupun pada kenyataannya, aku belum bisa seperti teman-temanku yang lain. Namun dengan seiring berjalannya waktu, orang baik pun datang kepadaku dan berkata, "Hei Rian, kamu dosen pembimbingnya Bu Novia bukan?" "Iya, benar," kataku. "Aku satu angkatan denganmu, aku juga terlambat wisuda, sama sepertimu. Karena pembimbing kita sama, ayo, mari kita selesaikan ini bersama dan semangat." Wah, rasanya semangat itu kembali muncul dalam diriku untuk menyelesaikan semua ini, agar bisa buat orang tua bangga, pikirku. Kenyataan yang kuterima di saat itu ialah aku meyakinkan diriku bahwa bukan hanya aku yang terlambat, masih banyak lagi temanku yang masih berjuang. Kami memulai kala itu dengan penuh semangat dan besar pengharapan bisa selesai pada semester ini. Waktu ke waktu terus berlalu, aku berbagi perihal masalahku dan ia berbagi pula perihal masalahnya. Dalam lingkup skripsian yang nyatanya begitu rumit dan tak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Seorang teman lama kembali mengontakku dengan seraya berkata, "Hei, apa kamu sudah wisuda?" "Haha, sudah." Dalam dunia khayal tangkasku, sembari tertawa. "Kamu yang benar saja. Aku dengar kamu masih bimbingan tahun ini. Sementara itu, aku juga tidak bisa wisuda tahun kemarin, sama sepertimu." "Oh, kalau begitu, kamu bergabung saja bersama kami. Mari kita selesaikan ini dengan cepat," begitu ungkapku. Nyatanya, dalam seperskripsian, ada banyak hal yang tak terduga terjadi. Masing-masing dari kami mengalami masalahnya, yang membuat semangat kami turun naik. "Ah, sial ini semangat," kataku. Ada yang bermasalah dengan dosen pembimbing yang mengharuskan ia untuk mengganti sistem pengolahan skripsi yang akan memakan banyak waktu. Sementara, pendaftaran untuk sidang semakin dekat, yang membuatnya gegana berhari-hari sampai lupa melawat diri. Lalu, ada yang susahnya mengejar dosen ke sana kemari, hujan-hujanan dan panas-panasan demi sebuah tanda tangan. Lain halnya denganku sendiri, aku terlalu berpikir berlebihan dengan kemungkinan yang akan terjadi setelah sidangnya nanti. Bagaimana jika aku tidak lulus? Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tidak bisa membuat orang tuaku bangga? Bagaimana jika aku mengecewakan teman-temanku? Beribu pertanyaan berkecamuk di otakku yang belum bisa aku jawab sebelum hari istimewa itu datang, yaitu di saat aku sidang skripsi nantinya. Hari-hari yang menegangkan itu akan segera datang. H-1 kata orang-orang zaman sekarang. Kami mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Perasaan takut, senang, sedih bercampur aduk dalam bingkai semangat kami malam itu. Saling berbagi motivasi, semangat, dan prasidang pun kami coba malam itu. Malam berganti pagi, apa yang ditunggu itu telah datang. Hari di mana aku akan sidang skripsi bersama dua temanku yang juga sidang pada hari yang sama. Dan aku di jam yang kedua. Betapa cemas dan takut kami pada hari itu. Berseragam putih dan beraroma wangi, kami bersama menuju kampus tempat akan dilaksanakan sidang itu. Temanku yang pertama memulai sidang dengan wajah penuh cemas dan harap serta berbagai komentar dari dosen penguji. Akhirnya ia lulus sidang. Tampak wajah haru menyeruak di balik wajah manisnya. Serasa tak menyangka ia telah menjadi seorang sarjana kala itu. Ucapan selamat dan doa aku ucapkan atas pencapaiannya itu. Tibalah saatnya aku yang akan menghadapi situasi yang menegangkan itu. Tentunya takut dan cemas pun kurasakan kala itu. Sidang pun dimulai, dan pada akhirnya belum bisa dikatakan lulus karena harus beri data dari awal lagi.
Iya, Bu. Apa yang oleh dan memang kita yang saudara kita itu benar. Baik, Bu. Maaf teman-teman, aku mengecewakan kalian. Entah perasaan semacam apa yang kurasakan saat itu. Aku sedih dan aku merasa sangat gagal. Skripsiku belum dapat diterima oleh dosen penguji saat itu, karena ada beberapa yang salah dan harus kuperbaiki. Tak kalah serasa dunia begitu kejam padaku, di saat teman-temanku berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, namun aku gagal. Setelah itu, aku langsung bergegas pulang dari kampus, dan tak ingin menyapa siapapun yang kutemui, dan tak menghiraukan temanku yang akan ujian setelahku. Ya, egois memang. Sampai di kos-kosan kecil sepetak, aku langsung tidur melenyapkan harapan dan kekecewaanku pada mimpi-mimpi imajinasi. Lalu, ku dengar kabar bahwa temanku yang satu lagi juga berhasil lulus dengan baik. Terasa enggan memberikan kabar kepada kedua orang tua dan sanak keluarga di rumah, yang pastinya akan membuat mereka kecewa. Karena pengharapan terbesar orang tua dan keluargaku adalah aku wisuda. Dikarenakan aku adalah anak dan cucu pertama di keluarga kecil kami. Aku menangis kala itu, seakan semesta menghukumku dengan begitu berat. Dengan berat hati, aku kabarkan berita kegagalanku. Ayah dan ibuku kala itu hanya berkata, "Tetap semangat, nak. Kegagalanmu bukan akhir dari hidupmu, melainkan awal dari kesuksesanmu." Begitu kata ibuku memberikanku semangat juang. Setiap apa yang terjadi ada hikmahnya, perbaiki dan selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Ayah akan bayarkan lagi uang semestermu di semester 10, nak, ungkap ayahku. Setelahnya, semua terasa begitu hening, diam tanpa suara. Ayah, bukan itu yang aku hiraukan, tapi aku telah gagal membahagiakan kalian. Aku merasa tak berguna, hanya wisuda saja belum bisa aku penuhi, apalagi menaikkan kalian haji. Ya Allah, tak ada pengharapanku kala itu. Putus semangat, bersedih dan menangis. Sepertinya tak ada kesedihan lain di dunia ini kecuali hanya ditimpakan kepadaku. Maaf semesta, aku terima hukumanmu. Semesta dari dunia lain berucap, apakah hidupmu hanya akan diratapi dengan kesedihan dan penyesalan akan semua kelalaian yang pernah kamu lakukan di masa lalu? Temanku menjawab, tentu tidak, kamu harus tetap semangat, dan mari kembali selesaikan bersama. Cahaya, sahabat, dan semangat dari orang-orang baik memang tidak akan ada habisnya di dunia ini. Skripsi itu kembali aku buka dan aku perbaiki beberapa kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak aku perbuat. Beberapa hari bahkan minggu aku menunggu keputusan dari dosen yang menangguhkan skripsiku. Selama itu orang-orang baik selalu memberikanku semangat mental agar aku tidak jatuh dan bersedih lagi. Seketika sewaktu pagi datang, entah mengapa HP-ku berdering dan kulihat ternyata pesan dari dosen yang menangguhkan skripsi dan mengatakan bahwa skripsiku sudah dapat diterima dan nilainya sudah ia kirim ke jurusan. Kita memang sulit mengartikan kehidupan. Setelah duka mendalam dari berbagai ujian, alam hadirkan kebahagiaan. Tak dapat kulukiskan dengan kata-kata betapa bahagianya aku saat itu. Di saat ternyata aku juga bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika itu beribu ucapan syukur kuucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ucapan terima kasih tak henti-hentinya aku sampaikan kepada orang-orang baik yang telah membantuku dan selalu memberikan aku semangat ketika aku jatuh. Sedering telepon yang aku genggam aku kabarkan kepada orang tua dan sanak keluargaku di kampung. Seketika itu tangis haru mereka pun pecah. Betapa terharunya mereka mendengar anak dan cucu pertamanya telah bisa meraih gelar sarjananya dengan penuh perjuangan dan cobaan. Seketika itu pula air mataku tak bisa lagi jatuh. Tak dapat kubayangkan betapa semesta menghukumku dengan cara yang berbeda dan memberikan kebahagiaan dengan cara yang bermakna. Terima kasih kepada kedua orang tuaku, sahabat, dan orang-orang baik yang selalu memberikanku semangat.